Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Ananda Anis Pratama dengan liputan Al-Fatman 1 Brebes. Sekarang saya sedang berada di Sanggar Putra Satria Laras yang berada di Desa Bengklek, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Ini liputannya. Wayang golek cepak merupakan tradisi lisan yang khas di daerah Pantura, salah satunya Brebes. Wayang ini termasuk wayang golek, tetapi berbeda dengan wayang golek Jawa ataupun Sunda. Dari segi bentuknya, wayang golek cepak memiliki bentuk kepala yang cenderung datar atau cepak, dan kebanyakan tidak menggunakan mustaka atau mahkota seperti kasatria dalam wayang purwa. Dari segi tema yang dipentaskan berbeda dengan wayang golek Jawa dan Sunda yang mengikuti pakem wayang kulit purwa, yaitu kisah-kisah dalam Mahabharata dan Ramayana. Wayang golek cepak memilih tema-tema seperti cerita Manak, Babat, dan cerita karangan dalang sendiri. Quran kuwe hudalinas, petunjuk go menungsa. Wong sing arane menungsa kuwe ora mung sing agamane Islam tok. Wong Kristen ya kuwe menungsa, wong Buddha kuwe yang menungsa, wong Hindu kuwe yang menungsa. Meskipun di luar agama Islam, mereka berhak mendapatkan saripatine Al-Qur'an. Katakanlah Harno, nah, kawan weruh wong kecelakaan ning dalan. Jebret. Kira-kira kon pang langsung nulungi apa ditakoni disit agamane apa? Langsung nulungi oh ya. Itulah maksudnya semua manusia itu berhak mendapatkan saripatine Al-Qur'an. Wayang golek cepak mulai dikenal di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati yang mementaskannya sebagai media dakwah untuk menarik masyarakat Cirebon dalam mengenal ajaran Islam. Keberadaannya tidak lepas dari proses penyebaran agama Islam dengan menggunakan pendekatan budaya, terutama media wayang. Wayang ini muncul dengan mengambil ruang lakon yang lebih luas dan lebih memungkinkan untuk proses dakwah. Oleh sebab itu, lakon yang dimainkan dalam wayang golek cepak ini lebih memilih cerita lakon Babat Tanah Jawa atau Babat Demak dan Mataram, dan dalang juga berkreasi mengubah lakon sendiri yang dipandang akan menarik. Salah satunya wayang santri. Masih berkaitan dengan proses dakwah, pesan-pesan dakwah bisa langsung disampaikan secara utuh dalam bentuk lakon-lakon yang ditunjukkan untuk fungsi pengajaran nilai-nilai agama. Misalnya lakon Santri Suci, Santri Kamil, Sunan Gila Lumpur, dan Lupit Munggah Kaji. Kalau di wayang golek pada khususnya itu banyak sih ya Mbak ya. Kalau di kesenian kebanyakan kiai-kiai yang saya sowani itu di kebudayaan itu kebanyakan mengarah ke tasawuf, bagaimana mengolah manusia itu mempunyai hati yang tenang, hati yang halus gitu, supaya lebih optimis menghadapi hidup. Jadi kalau Gus Baha bilang apa ya, kayak ceramahnya Gus Baha lah, kita lebih kayaknya kok hidup di dunia itu kesempatan masuk surga itu juga banyak gitu, nggak cuma sekedar menakut-nakuti dan lain sebagainya. Bagaimana nilai-nilai kehidupan, karena di wayang golek kan sama seperti wayang kulit juga ada yang namanya sebuah tontonan, tapi di dalamnya ada tatanan juga menjadi tuntunan. Jadi tontonan, tatanan, tuntunan hidup juga. Iya betul. Sama wayang golek, wayang kulit sama, cuma beda media saja. Kemudian kalau di wayang golek itu wayang golek cepak pada khususnya, wayang golek cepak pesisir
berarti Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang lah. Itu kan ceritanya bukan epos Mahabharata dan Ramayana, tapi kebanyakan ke Babat. Babat itu sejarah-sejarah daerah. Jadi di wayang Cepak ini kadang-kadang ada lakon yang Wali Songo itu juga masuk di dalam ceritanya gitu. Itu kadang-kadang juga keluar dalil juga sih. Cuma lebih banyak di wayang santrinya, wayang golek santri kalau dalil keluar. Kalau wayang golek zaman dulu itu memang sudah mengandung nilai-nilai Islam meskipun tidak mengeluarkan dalil, Bang. Jadi dengan sastra Jawanya itu juga sudah merupakan ajaran Islam juga ketika itu. Harapan Ki Haryo sendiri untuk wayang kedepannya seperti apa, Pak? Kalau saya kira saya lebih menekankan kepada yang non praktisi ya Mbak, kepada orang-orang di luar, budayawannya malah. Kalau budayawannya sudah jelas, mereka selalu berkembang Mbak, mereka selalu berusaha mengikuti zaman bagaimana caranya gitu. Cuman ini kembali ke generasi penerus, gimana sejauh mana sudah berupaya apa sih untuk kebudayaan ini, sudah berupaya apa untuk wayang ini. Makanya kadang orang-orang kalau misalkan tanya ke saya, Mas gimana nih supaya anak-anak muda ini suka sama wayang, pertanyaan itu sudah berpuluh-puluh tahun ditanyakan ke dalam-dalam. Makanya pertanyaan itu saya balik, kamu sudah melakukan apa untuk wayang? Gitu loh. Makanya saya senang sama siswa, mahasiswa, aktivis-aktivis organisasi yang mau nguri-nguri wayang. Sejatinya, sebagai generasi muda harus bangga dengan budaya sendiri, karena budaya adalah jati diri bangsa. Inilah liputan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.